Shalom, selamat pagi. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini, di pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami rindu Engkau membuat kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu. Lewat firman Tuhan pagi ini Engkau mengubah hidup kami, mengubah hati kami, supaya hati kami menjadi hati yang lembut, hati kami menjadi hati yang diurapi oleh Tuhan. Berikan telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 6 ayatnya yang ke-12 sampai ke-13. Api yang ada di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam. Puji Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang korban bakaran. Apa yang dimaksud dengan korban bakaran? Korban bakaran adalah hidup saudara dan saya yang tiap-tiap pagi dipersembahkan kepada Tuhan, yang tiap-tiap pagi dibawa kepada Tuhan. Apa yang dipersembahkan? Apa yang dibawa kepada Tuhan? Tiap-tiap pagi kita menaruh hidup kita di atas korban bakaran, di atas api sebagai persembahan di hadapan Tuhan yang harus dibakar tiap pagi. Lemak-lemak harus dibakar, artinya hidup kita, sifat lama kita, ego kita, keserakahan, kebencian, testapora, kemabukan, kesombongan, keangkuhan, dan berbagai hal kedagingan. Itu yang harus dibakar. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiap-tiap pagi Tuhan inginkan hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang belum engkau persembahkan kepada Tuhan? Apa yang menjadi kelebihan saudara yang saudara pertahankan? Apa yang menjadi apa yang saudara belum persembahkan kepada Tuhan? Mari berikan kepada Tuhan persembahan hidupmu. Kenapa api harus dibiarkan menyala? Api berbicara tentang kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Kuasa Roh Kudus itulah yang membakar hidupmu tiap-tiap pagi supaya engkau diubahkan oleh Tuhan, supaya hidupmu baru di dalam Tuhan. Mari saudara, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita diperbaharui, supaya hidup kita lebih lagi takut Tuhan di dalam kondisi masalah yang kita hadapi. Jangan sampai kita menjadi lemah, jangan sampai menjadi putus asa, jangan sampai engkau kecewa. Tetapi jika engkau tiap-tiap hari mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, hidupmu akan berarti. Korban bakaran berbicara tentang kehidupan kita yang harus dibakar tiap hari, yang harus dipersembahkan. Lemak-lemaknya harus dipersembahkan, harus dibakar oleh api, supaya lemak-lemak itu dapat membuat hidup kita lebih baik. Lemak berbicara tentang karaktermu yang diuji setiap hari, yang diubahkan setiap hari, yang Tuhan ingin dibakar tiap hari supaya tampil yang murni. Saudara tahu emas murni dia harus dibakar di dalam api, baru teruji kemurniannya. Sekarang kita berada di dalam masa penampihan. Banyak orang-orang percaya yang tidak kuat tahan uji, yang tidak tahan uji mereka akan dibuang, terlempar. Mereka yang kecewa mereka akan terlempar dengan sendirinya meninggalkan Tuhan. Tetapi saya percaya saudara dan saya bukan orang-orang yang demikian. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita, segala sesuatu yang terbaik berikan kepada Tuhan. Bahkan hidupmu sendiri, rohmu, jiwamu, tubuhmu menjadi milik Tuhan. Dipersembahkan tiap-tiap pagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kecewa, jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan Allah kita akan berperang menjadi penolong bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini saya menuntun saudara untuk mengambil keputusan menerima Yesus di dalam hidupmu, supaya hidupmu berubah, masa depanmu berubah, supaya engkau memiliki hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih, saya menuntun saudara untuk berdoa pagi ini. Bapa di dalam surga, saya berdoa untuk seluruh pendengar yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan, saya berdoa supaya mereka yang belum menerima Yesus mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Mereka yang mau rindu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini saya berdoa supaya kuasa Tuhan turun menjamah hati mereka. Lewat firman Tuhan ini, kami mempersembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami sebagai persembahan di api-Mu Yesus, supaya dibakar, mengalami
proses Tuhan, hari-hari hidup kami semakin baik, semakin luar biasa, semakin berkenan kepadamu. Tolong kami Tuhan, Engkau menyertai kami, supaya hidup kami bukan hidup yang Kristen biasa-biasa, tetapi Kristen yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap Tuhan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Biar roh, jiwa, dan tubuh kami selalu berada di dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati.